Sambil nunggu absen dulu ya, ada di kolom chat. Baik, Pak. Oke, baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan kita kali ini setelah UTS, kita mempelajari gambar teknik semua menggunakan software AutoCAD. Jadi kita menggunakan AutoCAD, sudah tidak menggunakan cara konvensional. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan tentang AutoCAD itu. Jadi komputer ID design, program komputer yang digunakan sebagai alat bantu gambar atau desain. Jadi di mana kita di awal secara manual, kemudian sekarang secara computerized. Fungsi CAD itu sendiri adalah pengembangan desain, kemudian analisis desain, simulasi desain, evaluasi, atau automatisasi sebuah konsep, kemudian dan perbaikan dan modifikasi dari sebuah desain. Sedangkan CAM itu sendiri, jadi teknologi perencanaan, pengaturan, dan pengontrolan pembuatan produk dengan bantuan komputer. Maksudnya gimana? Sudah terintegrasi, mulai dari kita desain konsep, desain sebuah produk, sampai dengan produk jadinya, terintegrasi dengan komputer. Intinya apa di sini? Mengurangi interaksi antara manusia dan dengan sarana kerjanya. Jadi jumlah tenaga kerja di sini otomatis akan berkurang. Kemudian cakupan dari CAM itu sendiri mencakup Computer Aided Process Planning, jadi persiapan pekerjaan yang dibantu dengan komputer. Kemudian program CNC dan pemrograman robot, pembuatan instruksi kerja, perencanaan material yang menyakup di sini secara PPIC, material dan penyediaan perkakas potong dan alat-alatnya,
serta sistem komputer untuk pengontrolan sistem produksi yang fleksibel. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada lini produksi yang berubah atau produk yang mengalami modifikasi atau inovasi, bisa menyesuaikan dengan kondisi layout yang ada. Nah, itu FMS, Flexibility Manufacturing System. Hasil dari desain CAD dapat langsung diinteraksikan dengan CAM. Jadi data CAD, kemudian diproses CAM, langsung jadi bentuk produknya. Jadi otomatis tidak ada interaksi manusia di sini dalam hal pembuatan produknya. Mau proses pengecorannya, nah, langsung baik komputer didesain, hasil desainnya diinputkan, tekan enter, produk langsung dikerjakan oleh mesin, keluar produk jadinya. Kemudian syaratnya apa? Mengetahui dasar-dasarnya. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan secara rinci konsep gambar teknik secara manual. Kemudian ditarik secara komputeris bagaimana. Kemudian atur-aturannya, standar-standar yang digunakan. Dan ini pasti yang paling penting bisa mengoperasikan komputer atau laptop. Tentang aplikasi AutoCAD itu sendiri. Jadi bisa digunakan untuk menggambar 2 dimensi atau 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Versi pertama keluaran Autodesk adalah AutoCAD versi R14. Jadi masih bukan menggunakan Windows. Masih DOS, perintah dasar DOS. Dan perintah dasar AutoCAD-nya semua tidak ada tool-nya, menggunakan perintah dasar semua. Jadi perkembangannya sampai dengan 2008 itu ada 27 versi. Sampai dengan saat ini lebih dari 30 versi AutoCAD yang sudah beredar di realnya. Nah, di sini untuk kalian, saya bebaskan, terserah kalian menggunakan versi apapun. Versi AutoCAD, versi yang mana terserah kalian. Tergantung dari kemampuan dari PC atau laptop yang kalian gunakan. Jadi sesuaikan. Nah, kemudian di sini ada tool-tool yang ada di AutoCAD. Nah, di sini nggak ada, di versi R14 nggak ada seperti ini. Semua tampilannya hitam. Hanya ada komen di bagian bawah untuk menuliskan perintah dasarnya. Sedangkan versi yang terbaru, semua sudah lengkap. Tinggal baik klik, 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 sudah jadi. Diputar, diwarnai, sudah bentuk 3 dimensi. Kemudian cara membuat lembar kerja baru. Diklik file, new, pilih jenis template-nya. Di situ sudah ada standar-standarnya. Kemudian cara menyimpannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Jadi kondisinya bagaimana? Nah, di sini tipenya, tipe filenya DWG untuk AutoCAD. Untuk out-nya tinggal seperti biasa, aplikasi-aplikasi yang lain tinggal diklik, tanda silang, keluar, exit. Kemudian limit batasan gambar. Caranya, untuk komen ketik limit, enter. Nah, berapa batasan gambarnya? Atas bawahnya untuk
Kita menggunakan kertas gambar apa? A4, A3, A0, A2, atau bagaimana? Ini untuk perintah zoom pada gambar kerja kita. Kemudian grid untuk menampilkan garis bantu. Jadi sama seperti kertas milimeter. Ada garis-garis bantu yang memudahkan kita dalam menggambar. Kemudian unitnya apa? Satuannya apa di sini? Sentimeter, milimeter, atau apa? Inci. Kemudian perintah snap, memandu pergerakan crosshair agar tepat pada titik gridnya. Itu kalau secara manual. Tapi kalau dengan mouse tinggal diarahkan, dipaskan pada titik gambarnya. Kemudian objek snap, menentukan titik-titik tertentu pada objek gambar secara cepat dan tepat. Kita kalau menggunakan mouse, kita mengepaskan dulu posisinya. 1,0001 mm. Kita harus mengira-ngira atau mengepaskan dulu posisi dari titik yang akan kita taruh. Tapi kalau dengan objek snap di sini, secara cepat dan tepat, langsung pada titik yang akan kita tuju. Nah, jadi contohnya seperti ini. Objek snap, tentukan titiknya, langsung mengarah pada titik di sini. Beda dengan kalau kita menggunakan mouse. Kita harus mengepaskan dahulu. Kemudian polar tracking, membantu menentukan ukuran dan perubahan sudut. Jadi sudut di sini. Untuk menentukan besaran sudutnya. Kemudian setting pola trackingnya. Pilih tab polar tracking. Oke, saya rasa untuk pengenalan AutoCAD sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya rasa perkuliahan hari ini cukup mengenal dulu. Kemudian untuk tugas minggu depan, cari tentang manual AutoCAD yang akan kalian gunakan. Manual booknya. Jadi kalau kalian menggunakan, saya pakai yang 2005, boleh. Cari manual booknya, kemudian dikirim via Google Classroom. Manual booknya dikirim via Google Classroom. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah jelas di sini tugasnya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah jelas, jadi perkuliahan hari ini cukup sekian. Kemudian untuk minggu depan, kalian perhatikan video pembelajarannya dahulu. Tidak ada kelas Zoom,
Kalau ada pertanyaan, tanya via WA Group. Sudah jelas? Siap jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi minggu depan tidak ada Classroom. Perhatikan videonya dan tugas ada di video yang sudah saya share. Untuk tugasnya menggunakan AutoCAD yang kalian pakai pada PC atau laptop kalian. Sudah jelas? Siap jelas, Pak. Gampang toh, gambar-gambar lagi. Insya Allah, Pak. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu cukup sekian kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.